Halo teman-teman sahabat TOJB, Pak Imin sekarang akan membahas tentang negara Rusia. Tahukah kalian jika Rusia memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik, sangat berbeda dari kebanyakan negara-negara di dunia lainnya? Karena di dalam negara Rusia terdapat kumpulan negara-negara. Tercatat ada 21 negara di dalam negara Rusia. Hah? Kok bisa begitu, Min? Bagaimana penjelasannya? Oke teman-teman, kita akan membahasnya di video kali ini. Selain itu, ada seorang mantan anggota TNI yang bergabung sebagai tentara bayaran Rusia. Hah? Orang ini bernama Satria Arta Kumbara. Dulunya dia adalah seorang marinir TNI dengan pangkat terakhir Serda atau Sersan 2. Nah, sejak tahun 2022, Satria ini nggak pernah masuk dinas TNI teman-teman. Dan tiba-tiba dia itu menghilang begitu saja. Karena itulah pada tahun 2023, dia ini dipecat secara tidak hormat oleh TNI. Kemudian Pak Satria ini gabung ke tentara Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Gaji tentara bayaran Rusia ini emang besar banget teman-teman. Berkali-kali lipat lebih besar daripada jadi TNI, yaitu sekitar 200.000 rubel per bulan. Kalau dirupiahkan gajinya itu sekitar 41 juta rupiah per bulan. Wow. Lalu apa fakta unik lainnya tentang negara Rusia? Oh iya teman-teman, sambil nonton minumnya kopi TOJB lebih mantap. Kalau kalian mau beli bisa langsung cek di Shopee. Yuk tanpa berlama-lama ikuti Pak Imin menjelajahi Rusia. Yuhu. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Dari bukti arkeologis, manusia modern awal sudah menghuni wilayah Rusia sejak 45.000 tahun yang lalu, tepatnya di daerah Siberia Barat. Selanjutnya, orang Slavia Timur yang asalnya dari Norwegia atau Swedia itu, mereka mulai berdatangan ke wilayah ini sekitar abad ke-9 Masehi. Orang-orang Slavia Timur inilah yang akhirnya menjadi nenek moyang etnis Rusia saat ini, teman-teman. Orang-orang Slavia Timur ini juga disebut sebagai orang Rus. Mendirikan kerajaan yang bernama Kievan Rus pada tahun 880 Masehi. Kerajaan ini lalu dihancurkan oleh Kekaisaran Mongol di tahun 1240. Keturunan Kievan Rus ini akhirnya membuat kerajaan baru yang bernama Kadipaten Agung Moskow pada tahun 1282, yaitu sebuah kerajaan bawahan dari Kekaisaran Mongol. Selanjutnya pada tahun 1547, Kadipaten Agung Moskow ini melepaskan diri dari Kekaisaran Mongol dan berganti nama menjadi Ketsaran Rusia. Nah, sejak saat itulah Ketsaran Rusia mulai memperluas wilayahnya hingga sangat besar. Karena wilayahnya yang semakin besar, nama kerajaannya pun diubah biar keren. Dari Ketsaran Rusia menjadi Kekaisaran Rusia pada tahun 1721. Tuh teman-teman, wilayah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Kekaisaran Rusia yang perkasa ini akhirnya runtuh setelah terjadinya revolusi Rusia di tahun 1917 yang diakibatkan ketidakpuasan rakyat kepada kekaisaran. Kaisar yang menjabat pun digulingkan oleh rakyat. Lalu dibentuklah Republik Rusia. Nah ini teman-teman, setelah kekaisaran ini digulingkan, situasi malah menjadi semakin kacau. Kelompok-kelompok yang menggulingkan kekaisarannya itu sangat banyak banget teman-teman. Mereka pun saling berebut kekuasaan. Lalu ada dua kekuatan besar yang berebut kekuasaan, yaitu kelompok Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin serta kelompok sosialis yang dipimpin oleh Alexander Kerensky. Akhirnya pecah tuh perang saudara Rusia. Hal ini juga diperparah dengan munculnya pemberontakan di berbagai wilayah untuk menuntut kemerdekaan. Nah, perang saudara Rusia ini terjadi dari tahun 1917 hingga 1923 dengan hasil kemenangan di pihak kelompok Bolshevik. Republik Rusia pun lalu namanya dirubah menjadi Uni Soviet. Negara ini juga ikut di dalam Perang Dunia Kedua ya teman-teman, dan sekaligus menjadi pemenangnya. Semenjak itulah Uni Soviet menjadi salah satu negara adidaya dunia. Sayangnya pada tahun 1991 negara ini pun runtuh dan menyebabkan 15 wilayah Uni Soviet mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, serta Rusia. Berikut 7 fakta negara Rusia.
Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Federasi Rusia dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Rusia bernama Kota Moskow. Secara geografis, Rusia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Ibu kota Moskow berada di benua Eropa. Karena itulah Rusia juga dianggap sebagai negara Eropa, teman-teman. Nah, salah satu perbatasan benua Eropa dan Asia adalah Pegunungan Ural yang letaknya ada di sini. Tuh, di sebelah barat Pegunungan Ural adalah benua Eropa, sedangkan di sebelah timur merupakan benua Asia. Negara Rusia berbatasan dengan Samudra Arktik di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Korea Utara, China, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, serta Georgia. Di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, serta di sebelah barat dengan negara Norwegia, Finlandia, Estonia, Latvia, Belarus, dan Ukraina. Rusia juga memiliki wilayah yang bernama Kaliningrad yang letaknya diapit oleh negara Lituania dan Polandia. Sedangkan luas wilayah negara Rusia sebesar 17.098.246 km persegi dengan jumlah penduduknya sebesar 146 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini memeluk agama Kristen. Lalu untuk etnis, terdapat kurang lebih 193 kelompok etnis di negara ini, teman-teman. Namun ada 4 yang terbesar, yaitu etnis Rusia, etnis Tatar, etnis Chechnya, serta etnis Bashkir. Sedangkan bahasa resmi yang dipakai di sini tentu saja memakai bahasa Rusia. Kalian mau tahu nggak bahasa Rusia itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. Привет, друзья. Меня зовут Паймин. Я люблю вас. Indeks pembangunan manusia di negara Rusia menempati peringkat 64 dunia. Negara Rusia termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi. Perekonomian negara Rusia sangat bergantung pada hasil minyak bumi dan gas alam, tambang batu bara, industri besi dan baja, industri bahan kimia, hasil pertanian, industri persenjataan, industri transportasi, peralatan konstruksi, serta industri manufaktur dengan ekspor terbesarnya ke negara China, India, dan Turki. Sedangkan mata uang yang digunakan di sini bernama rubel Rusia. Kurs 1 rubel setara dengan 207 rupiah. Kehidupan masyarakat. Tahukah kalian jika angka kelahiran di negara ini sangatlah rendah? Kalau di rata-rata, setiap wanita Rusia hanya melahirkan 1,42 anak selama hidupnya. Rusia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat urbanisasi tertinggi di dunia. Urbanisasi itu orang yang berpindah tempat dari pedesaan ke perkotaan ya teman-teman. Tercatat 75% penduduk di Rusia itu tinggalnya di wilayah perkotaan. Sehingga cuma ada 25% saja penduduk yang tinggalnya itu di pedesaan. Oleh sebab itu banyak desa-desa di negara Rusia itu sangatlah sepi. Bahkan banyak desa yang harus ditutup karena mangkrak ditinggal para penduduknya. Terdapat lebih dari 150.000 desa di negara Rusia, di mana hampir ke semua desa tersebut memiliki permasalahan yang sama, yaitu sekarat tanpa infrastruktur yang memadai. Mayoritas desa-desa ini tidak memiliki fasilitas seperti kantor pos, rumah sakit, hingga sekolahan. Hal ini juga yang menjadi salah satu sebab banyaknya desa yang ditinggalkan para penduduk untuk pergi ke perkotaan. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, terdapat 20.000 desa yang mangkrak dan benar-benar sudah ditinggalkan oleh penduduk, teman-teman. Jadi kayak desa mati gitu. Sementara 36.000 desa lainnya hanya memiliki penduduk kurang dari 10 orang. Itu pun kebanyakan hanya para orang tua. Para pemudanya, mereka pergi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Lalu bagaimana sih awal mulanya kok bisa kocar-kacir seperti ini? Oke, Paimin jelasin. Jadi begini teman-teman, pada masa Uni Soviet pas jaya-jayanya, Soviet kala itu membagi warganya ke berbagai daerah. Nah, di daerah tersebut dikonsentrasikan untuk sebuah komoditas. Contohnya nih, ada desa yang dibuat untuk pertanian gandum. Nah, ribuan keluarga Soviet lalu dipindahkan ke daerah tersebut untuk menjadi petani gandum. Akhirnya, tercipta banyak desa-desa yang digunakan sebagai tempat tinggal ribuan keluarga ini.
Terlebih, tentara Soviet juga menjaga setiap desa dan kota, sehingga masyarakat saat itu selalu terpantau dan tidak mungkin tiba-tiba meninggalkan desanya. Namun, hal ini berubah ketika Uni Soviet mengalami penurunan di akhir tahun 1980-an hingga kehancurannya di awal tahun 90-an. Masyarakat di desa-desa itu menjadi sangat kebingungan karena mereka terisolasi. Hasil pertanian mereka pun tidak ada yang membeli karena tidak ada sarana transportasi ke desa-desa tersebut. Karena pada saat Soviet berkuasa, hasil pertanian ini diangkut oleh negara memakai truk-truknya tentara. Nah, karena peran negara saat itu sudah tidak ada karena Soviet itu hancur, sekolah pun ditinggal oleh para guru, klinik ditinggal dokter, serta berbagai fasilitas umum itu terbengkalai teman-teman. Sehingga masyarakat desa pun semakin menderita. Akhirnya banyak di antara mereka yang pergi untuk merantau ke kota mencari pekerjaan yang lebih layak. Di saat sekarang pun masih belum banyak hal yang diperbuat pemerintah Rusia untuk mengurusi desa-desa ini teman-teman. Makanya 75% penduduk Rusia memilih tinggalnya itu di perkotaan. Tuh, kalian lihat saja kota-kota besarnya seperti kota Moskow dan Saint Petersburg. Kotanya itu sangat ruame banget sampai macet di jalan-jalan. Hal ini berbanding terbalik jika kita melihat di kota-kota kecil dan pedesaan di Rusia. Tuh, sepi banget kan? Sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara Rusia? Menurut data di tahun 2025, UMR di sini kalau dirupiahkan itu sekitar 4,6 juta rupiah per bulan. Apakah di sini ada orang miskin, Min? Jelas ada teman-teman. Menurut data di tahun 2024, terdapat 7,2% penduduk Rusia yang berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya itu kurang dari 3,2 juta rupiah per bulan. Segede bagan. Tahukah kalian jika negara Rusia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di dunia? Kalian bayangkan ya teman-teman, luas negara ini 17 juta kilometer persegi. Coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia yang luasnya hanya 1,9 juta kilometer persegi. Yang artinya luas Rusia itu 9 kali lipat lebih besar daripada negara kita Indonesia. Patut kalian ketahui jika luas ini merupakan luas daratan. Jadi lautan tidak dihitung. Besar banget ya. Padahal jumlah penduduk di negara Rusia itu cuma 147 juta jiwa. Nah, itu artinya banyak wilayah di negara Rusia ini yang tidak berpenghuni, teman-teman. Saking gedenya wilayah Rusia, makanya banyak daerah pedesaan yang gak keurus. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di negara Rusia itu sangat unik sekali, teman-teman. Kalau kalian gak percaya, yuk langsung saja kita bahas. Kita tahu kan kalau Rusia adalah negara dengan luas terbesar di dunia dan membentang dari benua Asia hingga Eropa. Nah, karena luasnya itu yang sangat besar, pemerintah Rusia membaginya menjadi 83 wilayah yang meliputi 21 republik, 46 oblast, 9 krais, 1 oblast otonomi khusus, 4 okrug khusus, serta 2 kota federal. Namanya aneh-aneh kan? Yang pertama ada oblast atau krais. Ini hampir sama teman-teman, kayak semacam wilayah setingkat provinsi kalau di negara kita Indonesia. Yang menarik, Rusia itu memiliki satu oblast unik bernama Oblast Otonomi Khusus Yahudi yang didirikan pada tahun 1934. Awalnya penghuni daerah ini adalah orang-orang kaum Yahudi. Namun setelah negara Israel terbentuk pada tahun 1948, orang-orang Yahudi yang tinggal di sini tuh dipindahkan ke negara Israel. Saat ini hanya tersisa 1% saja orang Yahudi yang tinggal di oblast ini, teman-teman. Yang kedua ada yang namanya itu okrug khusus. Ini tuh semacam kabupaten otonomi khusus di bawah oblast atau krais yang dibentuk karena di situ tuh ada etnis minoritas yang jumlahnya itu sangat besar. Kita ambil contoh ya teman-teman. Nggak jauh-jauh kita ambilnya di Indonesia. Bayangkan Jawa Timur adalah oblastnya. Nah, di Jawa Timur kan ada tuh etnis minoritas yang bernama etnis Osing. Etnis Osing ini jumlahnya itu besar di Kabupaten Banyuwangi. Maka Banyuwangi dinamakan sebagai okrug khusus. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang ketiga ada kota federal, yaitu kota yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat Rusia. Contohnya ibu kota Moskow. Lalu yang keempat ada yang namanya republik. Nah ini,
Tujuannya itu sama seperti Okrug, yaitu sebuah wilayah untuk etnis minoritas. Bedanya kalau republik wilayahnya itu jauh lebih besar dan memiliki kebebasan terhadap konstitusi, hukum, dan kebijakan-kebijakan di wilayah tersebut. Jadi semua kebijakan di wilayah republik itu bebas tergantung kepala republiknya ya teman-teman, kecuali urusan internasional. Kalau urusan internasional ditangani langsung oleh pemerintah Rusia. Ya bisa dibilang ini adalah negara di dalam negara Rusia teman-teman. Nah negara yang ada di dalam Rusia ini jumlahnya ada 21 republik. Ditambah klaim Rusia ada 3 republik baru yang berasal dari kependudukan di Ukraina. Yaitu Republik Donetsk, Luhansk, dan Crimea. Begitu teman-teman, penjelasan dari daerah dan wilayah dari negara Rusia. Kalau ada di antara kalian yang belum jelas silahkan bisa tulis di kolom komentar. Adikuasa. Kalian tahu, negara Rusia juga menjadi salah satu dari 5 penguasa dunia ini teman-teman. Yang lainnya ada negara Perancis, Inggris, Amerika Serikat, dan China. Kenapa Rusia bisa menjadi salah satu dari 5 penguasa ini? Jadi begini teman-teman, setelah selesainya Perang Dunia Kedua, 5 negara pemenang perang ini lalu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Uni Soviet merupakan salah satu dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Jasa terbesar Soviet dalam Perang Dunia Kedua ini ketika mereka berhasil mengalahkan Nazi Jerman. Soviet juga merupakan negara yang paling berdarah-darah karena banyak tentaranya yang gugur di dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Tercatat 30 juta tentara Uni Soviet tewas di dalam perang itu teman-teman. Setelah jatuhnya Uni Soviet, Rusialah yang mewarisi hak sebagai negara penguasa atau anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu apa sih manfaatnya bagi Rusia? Nah ini, yang pertama, Rusia memiliki hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto adalah hak untuk menolak segala sesuatu tentang resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Contoh, saat Rusia menyerang Ukraina kemarin, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi agar Rusia menarik mundur pasukannya dan mengembalikan kedaulatan negara Ukraina. Namun saat itu Rusia langsung menveto resolusi itu, sehingga perbuatannya menyerang Ukraina dapat dibenarkan. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Begitu pula Amerika Serikat yang selalu menveto resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa jika menyangkut masalah Israel dan Palestina. Jadi PBB itu bukannya diam saja ya teman-teman, namun nggak bisa berkutik di bawah 5 penguasa dunia ini. Setiap ada resolusi PBB, 1 dari 5 penguasa dunia ini menveto, maka resolusi itu dibatalkan. Bayangkan, begitu super powernya kelima negara ini teman-teman. Lalu keuntungan yang kedua dari penguasa dunia adalah diperbolehkan dan dapat membuat atau memproduksi senjata nuklir dengan dalih untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi kelima negara ini semuanya telah memiliki senjata nuklir pemusnah massal. Gimana? Enak kan menjadi salah satu dari 5 negara penguasa dunia ini? Yang terdalam. Tahukah kalian jika danau terdalam di dunia ternyata ada di sini teman-teman? Namanya adalah Danau Baikal. Ini nih danaunya. Danau ini memiliki luas 31.722 km persegi serta memiliki kedalaman maksimumnya 1.642 meter. Wow, bayangkan teman-teman, dalamnya itu mencapai 1,6 km. Berdasarkan volume air, Danau Baikal ini juga dinobatkan sebagai danau air tawar terbesar di dunia. Selain besar dan dalam, danau ini juga termasuk satu dari 20 danau purba yang ada di bumi. Wow. Sebuah danau dikatakan danau purba itu jika usianya itu lebih dari 1 juta tahun yang lalu teman-teman. Nah, danau ini sendiri terbentuk karena retaknya kulit bumi 25 juta tahun yang lalu. Bahkan ada misteri nih teman-teman. Kalau danau ini merupakan jalan penghubung menuju dunia lain. Patut kalian ketahui juga kalau Danau Baikal ini juga termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Wilayah terbesar Rusia. Tahukah kalian jika luas wilayah Republik Sakha ini merupakan yang paling gede dibandingkan negara bagian dan wilayah lain di negara federal Rusia? Bayangkan saja teman-teman,
luas wilayahnya sebesar 3 juta kilometer persegi atau 1,5 kali luas negara kita Republik Indonesia yang luasnya hanya 1,9 juta kilometer persegi. Wow, sayangnya penduduk di Republik Saka ini sangat sedikit sekali teman-teman. Cuma ditinggali nggak nyampe 1 juta jiwa. Sedangkan Republik Indonesia tempat kita penduduknya hampir 280 juta orang. Sangat jomplang sekali kan teman-teman? Jadi meskipun luasnya itu gede segede gaban, namun suasananya terutama di kota-kota kecilnya itu sangat-sangat sepi. Dikarenakan penduduknya yang sedikit ditambah iklimnya yang ekstrim. Emang sedingin apa sih cuaca di sini sampai penduduknya itu cuma sedikit? Kalian tahu, dalam 1 tahun atau 12 bulan, musim panas di sini tuh hanya 3 bulan saja teman-teman, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Yang suhu hariannya itu bisalah diterima sama orang Indonesia, yaitu antara 17 hingga 20 derajat Celcius. Nah, selain 3 bulan ini, kalian yang nggak kuat dingin jangan pernah datang ke tempat ini. Apalagi di bulan November sampai Februari. Karena di bulan tersebut adalah titik puncak dinginnya. Suhu hariannya berkisar antara minus 20 derajat Celcius hingga minus 40 derajat Celcius. Bahkan di saat-saat tertentu, apalagi itu pas badai tiba teman-teman, suhunya itu bisa menembus minus 71,2 derajat Celcius. Pantas saja, Republik Saka ini sampai dinobatkan sebagai negara terdingin di dunia. Sedangkan kota Yakutsk dinobatkan sebagai kota terdingin di dunia. Gimana? Apakah kalian mau hidup di tempat ini? Sebagai perbandingan saja ya teman-teman, suhu freezer yang ada di kulkas kalian yang di rumah itu, suhunya tuh sekitar minus 17 derajat Celcius. Nah, di tempat ini tuh lebih dingin daripada freezer. Bayangkan, pasti susah banget tinggal di sana. Makanya tuh kalian lihat para penduduknya itu sampai pakai jaket yang sangat tebal sampai 3 lapis. Pertanyaannya, kenapa wilayah ini sangat dingin? Alasannya karena letaknya itu berada di lingkar kutub utara. Wisata di Rusia. Yuk, saatnya kita bersantai setelah penjelasan yang agak berat barusan. Oke? Kali ini, Pak Imin mau ajakin kalian semua mengunjungi 2 kota terbesar di negara Rusia. Kalian mau tahu bagaimana pesona keindahannya? Yuk langsung saja kita berangkat. Yang pertama, kita akan menuju kota Saint Petersburg, sebuah kota terbesar kedua di negara Rusia ini teman-teman. Kota ini juga menjadi kota terpadat keempat di benua Eropa dengan jumlah penduduknya sebesar 5,6 juta jiwa di bawah kota Istanbul dengan 15,9 juta jiwa, lalu kota Moskow dengan 13,1 juta jiwa, serta kota London dengan 8,7 juta jiwa. Kota ini diberi nama Petersburg untuk menghormati pendiri Kekaisaran Rusia, yaitu Peter yang Agung. Tuh, beginilah kondisi kotanya. Tempat yang harus dan wajib kalian kunjungi di kota ini adalah ini, Hermitage Museum, yang dulunya namanya adalah Winter Palace. Tuh, bangunannya megah banget cuy. Yuk kita masuk. Wow, indahnya. Tempat ini dulunya merupakan istana musim dingin bagi keluarga Kekaisaran Rusia yang dibangun pada tahun 1732. Saat ini, istana dingin sudah berubah menjadi Hermitage Museum. Tahukah kalian jika Hermitage Museum ini merupakan salah satu museum yang paling banyak dikunjungi wisatawan di dunia? Pada tahun 2021 kemarin, terdapat 2,8 juta pengunjung yang datang ke museum ini. Koleksi museum ini juga ada banyak banget teman-teman. Mulai dari peninggalan Kekaisaran Rusia, barang-barang seni dari negara Eropa, perhiasan dan banyak lainnya. Untuk lebih lengkapnya, ya kalian datang sendirilah. Hahaha. Setelah puas kita berkeliling kota Saint Petersburg, saatnya kita berpindah mengunjungi kota Moskow. Sebuah kota terbesar sekaligus ibu kota negara Rusia. Ini nih yang wajib kalian kunjungi, yaitu Lapangan Merah. Dari sini terlihat bangunan warna-warni yang sangat unik dan cute. Kalian tahu ini apa? Ini adalah Katedral Santo Basil yang dibangun pada abad ke-14 Masehi.
Jadi ini gereja ya teman-teman. Lalu di sebelahnya ini ada bangunan yang kayak bata-bata ini. Bangunan ini adalah Istana Kremlin yang saat ini digunakan sebagai istana kediaman Presiden Vladimir Putin. Tuh, gede banget. Yang bagus dari negara Rusia ini, bangunan-bangunannya itu loh teman-teman. Arsitekturnya itu sangat cakep pol. Gimana? Apakah kalian tertarik liburan ke negara Rusia? Sekalian bagi kalian yang jomblo bisa cari istri. Untuk harga tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta-Moskow sekitar 12 juta rupiah per orang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan